Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan bab pengaruh inflasi pada studi kelayakan bisnis. Sebelum kelompok kami memaparkan materinya, di sini saya akan memperkenalkan lebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Lili Rahmawati dengan NIM akhir 190. Yang kedua yaitu ada Alia Alvina Dwi Indarwati dengan NIM akhir 193. Yang ketiga yaitu ada Sri Ima Lestari dengan NIM akhir 197. Yang keempat yaitu ada Muhammad Aris Kurniawan dengan NIM akhir 208. Dan yang terakhir yaitu ada Amalia Yuli Indarwati dengan NIM akhir 212. Pada bab pengaruh inflasi pada studi kelayakan bisnis ini ada 3 subbab yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu ada subbab pengaruh inflasi terhadap biaya usaha, di mana inflasi ini dapat mempengaruhi beban operasi suatu perusahaan untuk menghasilkan produk dengan cara meningkatkan produk dan meningkatkan harga dari perlengkapan serta bahan bakunya. Untuk materi yang kedua yaitu ada pengaruh inflasi terhadap penerimaan usaha. Dengan adanya inflasi ini tentunya akan berdampak langsung pada yang namanya estimasi biaya yang dikeluarkan dari aliran kas usaha tersebut. Apabila harga input usaha mengalami kenaikan, maka diperlukan penyesuaian di bagian penerimaan. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang teknik penyesuaian inflasi. Untuk mencegah terjadinya inflasi ini, perlu adanya penyesuaian antara kelayakan aliran kas masuk dan kas keluar yang telah disesuaikan dengan perkiraan laju inflasi selama umur usaha tersebut. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh salah satu anggota dari kelompok kami. Materi yang pertama, pengaruh inflasi terhadap biaya usaha. Pengertian inflasi menurut Adi Warman Aswar Karim, inflasi mempunyai pengertian sebagai sebuah gejala menaikkan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Kenaikan harga ini berlangsung secara berkesinambungan dan semakin meninggi jika tidak ditemukan solusi pemecahan penyimpangan-penyimpangan yang dapat menyebabkan inflasi. Inflasi dapat mempengaruhi beban operasi suatu perusahaan untuk menghasilkan produk dan meningkatkan harga dari perlengkapan serta bahan baku. Upah juga dapat dipengaruhi oleh inflasi. Tingkat inflasi yang lebih tinggi akan menyebabkan peningkatan yang lebih besar lagi dalam beban operasi suatu perusahaan. Pendapatan suatu perusahaan juga tinggi selama periode inflasi tinggi, karena banyak perusahaan mengenakan harga yang lebih tinggi guna mengompensasikan beban yang lebih tinggi. Perusahaan mengenakan harga yang lebih tinggi karena kenaikan biaya, maka terjadi inflasi yang didorong oleh biaya. Proses penetapan biaya diarahkan ke penentuan biaya berbagai komponen yang mencakup setiap produk, jasa, atau kegiatan ekonomi lainnya. Penetapan biaya merupakan suatu kegiatan perencanaan dan menjadi bagian penting dari fungsi keuangan dalam sebuah korporasi. Dalam pasar-pasar kompetitif, penetapan biaya itu mencakup hasil-hasil untuk manajemen, maka proses penetapan biaya akan menghasilkan harga produk. Baik, di sini saya Sri Ima Lestari akan melanjutkan penjelasan materinya, yaitu pihak-pihak yang berada pada kegiatan studi kelayakan usaha dituntut untuk selalu peka terhadap fenomena ekonomi yang nantinya dimungkinkan mempengaruhi seluruh komponen dan merencanakan pendirian usaha, yaitu salah satunya pada bidang keuangan atau yang disebut dengan biaya. Nah, jika hal ini tidak dilakukan, akan mengkhawatirkan terjadinya penyimpangan yang jauh dari estimasi pendirian usaha, yaitu pemilik modal, pemerintah, manajer, dan karyawan, serta masyarakat pada umumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu biaya. Biaya ini merupakan salah satu komponen yang terkena dampak dari adanya fenomena inflasi tersebut. Biasanya pada jenis biaya yang terkena langsung dari inflasi yaitu biaya-biaya yang harus
dikeluarkan oleh pemilik bisnis selama periode usaha tertentu. Nah, biaya yang dimaksud masuk dalam biaya modal kerja ataupun biaya operasional dari rencana usaha yang akan dibangun oleh suatu unit bisnis. Nah, biaya-biaya ini jika dikaitkan dengan studi kelayakan bisnis, maka akan masuk pada bagian arus kas keluar dari rencana usaha selama umur ekonomis proyek tersebut. Nah, ini selanjutnya yaitu cara memasukkan pengaruh inflasi ke dalam biaya-biaya, yaitu ada 4. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu biaya-biaya apa saja yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap penilaian kelayakan usaha. Nah, yang kedua yaitu menentukan proyeksi atau perkiraan persentase rata-rata laju inflasi selama umur ekonomis proyek yang dipakai untuk penyesuaian. Yang selanjutnya yaitu menentukan atau tentukan umur ekonomis dari suatu proyek atau usaha yang akan dijalankan. Nah, yang terakhir yaitu menentukan perkiraan persentase tarif pajak yang diperhitungkan berdasarkan kata. Ya, nama saya Muhammad Aris Kurniawan, NIM 208. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Langsung saja, perbedaan antara modal kerja dengan biaya modal sebagai berikut. 1. Biaya modal adalah penggunaan sejumlah modal untuk kegiatan usaha. 2. Modal kerja ialah investasi perusahaan pada aktiva piutang. Jadi modal kerja disebut juga sebagai sejumlah dana yang dikhususkan hanya untuk kegiatan operasional sehari-hari, maka dari itu dimasukkan ke dalam biaya operasional. Rumus di bawah ini digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap biaya operasional dari rencana usaha yang digunakan. Ditentukan umur ekonomisnya sebagai berikut. Bisa dilihat rumus di samping ini. Keterangan O R kecil sama dengan arus kas yang telah disesuaikan dengan perkiraan laju inflasi. T kecil sama dengan umur usaha atau proyek. O besar sama dengan arus kas keluar tiap periode. P besar sama dengan perkiraan laju inflasi. Dari saya terima kasih. Langsung disambung sama teman saya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Maria Indarwati, NIM 212. Pengaruh inflasi terhadap penerimaan usaha. Dengan adanya inflasi, pastinya berdampak langsung pada estimasi biaya yang dikeluarkan dari aliran kas usaha. Jika harga input usaha mengalami kenaikan, maka diperlukan penyesuaian di bagian penerimaan. Inflasi tidak bisa berpengaruh terhadap penerimaan apabila B garing C rasio kurang lebih 1 dibagi B garing C kurang lebih 1 selama pengelolaan usaha tidak menimbulkan yang namanya B garis miring C rasio sama dengan 1. Maka perhitungan inflasi tidak perlu untuk dilakukan dalam menyelesaikan rencana penerimaan usaha. Rumus yang digunakan dalam melakukan penyesuaian rencana penerimaan usaha adalah sebagai berikut. IR sama dengan N per R sama dengan 1 R buka kurung 1 plus P tutup kurung akar T. Keterangan IR arus kas masuk yang telah disesuaikan dengan laju inflasi. IT sama dengan arus kas di tahun T, sedangkan P sama dengan perkiraan laju inflasi di tahun T. T periode umur
usaha atau proyek. Sekian. Baik, saya Lili Rahmawati, NIM akhir 190. Di sini saya mau melanjutkan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang teknik penyesuaian inflasi. Pada teknik penyesuaian inflasi ini, kenaikan biaya akibat inflasi akan membawa dampak yang serius bagi usaha atau proyek yang akan dijalankannya. Apabila kenaikan biaya usaha ini tidak sejalan atau sebanding atau seimbang antara keuntungan dan biaya dengan dilihat dari rasionya, tetapi hasilnya masih positif, maka dampak inflasi ini tetap memberikan pengaruh, tetapi penyesuaiannya tidak perlu dilakukan lagi. Begitupun sebaliknya, jika hasilnya mendekati 0 atau sudah negatif, maka penyesuaiannya sudah tidak dapat ditawar lagi. Nah, untuk mencegah terjadinya inflasi ini, perlu adanya penyesuaian antara kelayakan aliran kas masuk dan kas keluar yang telah disesuaikan dengan perkiraan laju inflasi selama umur usaha tersebut. Jika inflasi tidak diabaikan, unsur yang dapat terkena langsung dampak dari adanya inflasi ini yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Untuk rumus perhitungan teknik penyesuaian inflasi ini dapat dilihat pada PPT, di mana dalam PPT tersebut tertulis bahwa NPV sama dengan sigma T pangkat N sama dengan 1, sama dengan 1T dikali 1 plus alfa dikurangi OT dikali 1 plus beta P dikali 1 min T ditambah DP dikali T dibagi 1 plus R pangkat T dikali CO, di mana NPV ini sama dengan net present value yang sudah disesuaikan dengan inflasi, sedangkan IT sama dengan aliran kas periode T. Untuk OT sama dengan aliran kas keluar periode T, P laju inflasi, untuk alfa sama dengan porsi inflasi yang dibebankan pada cash inflow, dan untuk beta sama dengan porsi inflasi yang tidak dibebankan pada cash inflow. Untuk T yaitu tarif pajak, sedangkan R yaitu diskon faktor atau biaya modal. Untuk T yaitu umur usaha atau proyek, DP sama dengan penyusutan, sedangkan yang terakhir yaitu CO sama dengan total modal investasi. Untuk contoh perhitungannya dapat dilihat pada PPT, di mana dalam perhitungan tersebut hasil akhir dari NPV sama dengan plus 1.313,9. Ternyata jika inflasi dimasukkan ke dalam perhitungan penyesuaian ini, nilai NPV-nya menjadi positif. Hal ini menunjukkan bahwasannya memasukkan unsur inflasi ke dalam perhitungan merupakan sesuatu hal yang sangat urgent atau penting, karena hal ini berkaitan dengan yang namanya perhitungan kelayakan dari suatu rencana investasi, terutama bagi yang berkaitan dengan biaya operasi yang dikeluarkan dan penerimaan setiap tahun selama umur usaha tersebut atau proyek berikutnya, sehingga hasil dari penilaian kelayakan usaha ini terhindar dari yang namanya penyimpangan atau yang ada serta kesalahan penafsirannya. Itu tadi penjelasan materi terakhir dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.